Kita masuk ke soal nomor 58 ya. Ini udah masuk ke chapter baru, dua chapter terakhir ya kan, terakhir monetary system. Nah ini yang kedua terakhirnya unemployment ya. Memang chapter ini ada keterkaitannya dengan chapter selanjutnya, sehingga kita perlu ada limitation. Apa yang belum dibahas di chapter selanjutnya jangan sampai dicampuri di chapter ini gitu ya. Oke, nah soal nomor 58, salah satu contoh pengangguran yang termasuk pengangguran tersamarkan. Nah mungkin dulu kalau SMP atau SMA-nya IPS itu pernah mendengar istilah disguised unemployment. Nah, disguised unemployment itu bahasa Indonesianya adalah pengangguran terselubung ya. Dan nama lain dari disguised unemployment itu sebenarnya mereka itu bisa dibilang tidak menganggur ya. Mereka tidak benar-benar menganggur tapi hanya saja produktivitasnya rendah sehingga bisa disebut invisible underemployment. Nah, singkatnya begini untuk menjelaskan disguised unemployment atau underemployment adalah seperti ini. Misalnya ada kerja bakti yang dikerjakan oleh 12 orang. Nah, pekerjaannya selesai nggak? Oh, ceritanya selesai ya. Tetapi sebenarnya pekerjaan ini cukup diselesaikan oleh 8 orang. Nah, kira-kira tahu dari mana bahwa pekerjaan 12 yang kerja bakti yang dikerjakan 12 orang katanya cukup dikerjakan oleh 8 orang. Mungkin saja ada misalnya kerja baktinya adalah membersihkan sebuah ruangan. Nah, asumsikan ada ruangan lain yang sama besarnya, sama kotornya juga dan sama hasilnya ketika dibersihkan. Nah, tetapi menggunakan orang yang berbeda misalnya ya. Ini salah satu contohnya ya, tetapi tidak harus begini. Nah, yang karena ada 20 orang ceritanya anggap aja 12 orang ke ruangan A, 8 orang ke ruangan B. Nah, ceritanya ketika mereka kerja bakti, mereka semuanya kerja dan bersihnya sama, hasilnya kurang lebih sama, dan mereka menyelesaikan dalam waktu yang juga kurang lebih sama. Atau kita asumsikan semuanya sama. Yang membedakan cuma di ruangan A, kerja bakti dilakukan oleh 12 orang, ruangan B dilakukan oleh 8 orang. Nah, dari mana terletak disguised unemployment loh? Bukankah yang 12 orang semuanya kerja juga? Begitu pula juga dengan yang 8 orang. Nah, disguised unemployment-nya terletak dari seharusnya mereka cukup mempekerjakan 8 orang sehingga ada 4 orang yang sebenarnya tidak perlu dipekerjakan. Lah, tapi kenyataannya mereka semua bekerja. Kira-kira apa yang terjadi ketika semua orang bekerja tapi hasilnya sama aja kayak yang 8 orang? Nah, berarti produktivitas hampir semuanya jadi berkurang. Nah, ini bisa terjadi teman-teman ketika ada sebuah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh sedikit orang, tetapi ada kebanyakan. Bukan berarti kita bilang, oh nanti ada yang nggak kerja. Mereka kerja, tapi nggak produktif kerjanya. Bisa jadi mereka tidak berkontribusi apa-apa. Itu yang paling parah ya. Bisa jadi kasusnya ada 8 orang yang produktivitasnya sama kayak B, tapi ada 4 orang yang kerja tapi sebenarnya dia nggak kontribusi apa-apa. Kelihatan kerja tapi nggak memberikan kontribusi. Atau bisa jadi mereka kerja, mereka memberikan kontribusi, tapi kontribusi mereka menyebabkan kontribusi 8 orang lainnya ini berkurang. Tidak seperti di ruangan B. Nah, itu bahayanya kalau pekerjaan dilakukan oleh terlalu banyak orang. Sehingga setiap orang tidak mencapai titik optimalnya. Gitu. Maka idealnya jumlah pekerjaan itu dikerjakan oleh jumlah orang yang optimal. Tidak terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi hasilnya jadi berantakan gitu. Karena mereka memaksakan diri. Sebenarnya mereka harusnya 10 orang tapi dikerjakan 5 orang kan itu jadi nggak maksimal. Tetapi kalau kebanyakan juga bahaya gitu ya. Dan itu termasuk underemployment atau bisa disebut invisible underemployment. Nah, dan itu berbeda dengan natural unemployment, structural unemployment, dan cyclical unemployment seperti itu. Nah, nanti ada soal-soal berikutnya yang membahas tentang unemployment ya, seperti itu. Nah, tetapi saya cuma mau mengatakan, saya ingin menyinggung tentang jenis-jenis unemployment yang bisa jadi juga di ini ya, ditanyakan gitu ya. Nah, saya akan jelaskan singkat aja. Sebenarnya cyclical unemployment belum dibahas di chapter ini secara lanjut karena untuk memahami cyclical unemployment itu harus mempelajari materi aggregate demand dan aggregate supply. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya saya nggak tahu apakah di Cash and Fair begini ya, tapi setahu saya materi unemployment tuh biasanya bisa ditaruh di akhir. Karena nanti kalian ada materi di mana membahas tentang, kan kalian udah belajar 10 principle of economic ya, udah tahu ada short run trade off between inflation and unemployment. Nah, itu nanti chapter itu dibahas di akhir-akhir. Nah, bisa jadi unemployment diajarkan sebelum itu gitu, bukan sekarang. Tapi kalau di MenQ, unemployment diajarkan sekarang ya, setelah mempelajari ini apa namanya the basic tools of finance gitu ya. Nah, tapi intinya kalau
secara singkat apa bedanya struktural sama friksional. Ya, kalau friksional itu friction, ada pergeseran. Nah, saya nggak akan jelaskan materi terlalu detail karena udah ada materi videonya ya. Yang jelas kalau friksional itu adanya job search dan sebagainya. Dan frictional unemployment itu kita ceteris paribus ya. Frictional unemployment adalah unemployment yang tetap terjadi sekalipun kondisinya equilibrium seperti ini. Ya, ini frictional unemployment. Oke. Okay? Tapi kalau structural unemployment itu adalah pengangguran yang terjadi. Ini kurva apa nih? Kurva pasar tenaga kerja ya. Kalau mikro price quantity. Nah, ini labor, ini wages ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau structural unemployment, kalau frictional unemployment, artinya terjadi friction. Jadi sebenarnya supply demand-nya nggak masalah. Supply demand-nya tetap seperti ini, sehingga sebenarnya secara struktur nggak ada unemployment karena beroperasi di equilibrium baik upah maupun pekerja. Nah, tetapi gara-gara ada friction itu ada pengangguran. Ya, jadi frictional unemployment adalah pengangguran yang terjadi sekalipun kondisinya equilibrium di pasar tenaga kerja. Nah, tetapi kalau struktural itu terjadi ketika apa? Awalnya beroperasi di equilibrium. Nah, tetapi biasa kan pemerintah misalnya ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia menerapkan upah minimum ya. Saya nggak akan bahas ada upah minimum yang sifatnya mengikat, ada yang nggak mengikat, itu saya nggak bahas ya. Tapi misalnya upah minimumnya tuh biasanya ya, upah minimum tuh di atas equilibrium. Jadi seperti ini nih upahnya. Nah, apa yang terjadi ketika upah dinaikkan dan berada di atas equilibrium, maka labor supply akan meningkat, labor demand akan turun. Sehingga kondisinya apa? LS lebih besar dari LD. Nah, ini terjadi apa? Excess supply of labor. Ya. Excess supply of labor ini yang kita sebut sebagai pengangguran atau unemployment. Oke. Okay? Dan besarnya unemployment diperoleh dari selisih antara labor supply dan labor demanded-nya. Oke. Okay? Nah, itu adalah structural unemployment. Jadi kalau structural unemployment ingat aja struktur ekonomi. Jadi upah minimumnya tidak berada di equilibrium, sedangkan kalau friksional itu pergeseran. Jadi tetap dalam equilibrium tapi tetap ada pengangguran gitu ya. Jadi penganggurannya bisa jadi karena ya bergeser aja gitu. Maksudnya kurvanya nggak bergeser tapi dia berubah aja gitu ya. Entah kenapa si supply-nya berkurang tidak dipengaruhi oleh upah minimum gitu ya. Itu kalau friksional. Nah, kalau cyclical itu saya nggak akan bahas terlalu detail, tapi cyclical unemployment itu adalah pengangguran akibat ya fluktuasi ekonomi di jangka pendek. Ya, jadi di jangka pendek ada short run economic fluctuation, jadi ada pergeseran pada kurva pergeseran pada agregat demand. Agregat demand itu GDP yang C plus I plus G plus NX ya. Saya nggak akan bahas detail terkait cyclical unemployment. Nah, tapi kalau natural unemployment itu adalah pengangguran alamiah. Jadi pengangguran yang tetap terjadi di jangka panjang. Dan itu perhitungannya untuk memperhitungkan natural unemployment itu adalah menjumlahkan si struktural tambah friksional. Jadi bisa dibilang cyclical unemployment itu diabaikan dalam natural unemployment. Ya. Dan apakah natural unemployment itu bisa di bawah cyclical? Bisa. Apakah natural unemployment bisa di bawah unemployment yang sesungguhnya di jangka pendek? Bisa. Apakah natural unemployment bisa di atas unemployment yang sesungguhnya? Bisa juga. Kira-kira kondisinya kenapa? Saya nggak akan jelaskan karena kalian mesti belajar materi agregat demand dan agregat supply ya. Kalian belum masuk ke situ dan kita bahas sampai sini aja ya. Sudah cukup lengkap. Oke. Terima kasih.